Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat anak-anak Ibu semua kelas 8A. Sebelum kita memulai Pagi juga, pelajaran Bu. hari ini. Iya, selamat pagi. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, agar semua yang kita lakukan menjadi nilai ibadah bagi kita, maka ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ketua kelas, Zain, tolong dipimpin doanya, Nak. Halo, Zain masih Zain. gemuk. Oh ya, udah Lydia aja, tolong dipimpin doanya, Nak. Baik teman-teman dan ibu guru, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa agar pelajaran kita bermanfaat dan mendapat keberkahan. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Lydia. Ibu harap dalam mengikuti pembelajaran ini nanti kalian bisa tetap semangat, tetap mengikuti pembelajaran dengan bertanggung jawab, mengerjakan latihan-latihan dengan jujur, dan harus tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Jikapun kita harus pergi keluar rumah, kita harus tetap mengikuti aturan pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan. Materi kita adalah latar belakang kedatangan bangsa Eropa. Adapun kompetensi dasarnya, seperti yang bisa kalian lihat di layar, begitu juga dengan indikatornya, bisa kalian baca masing-masing di situ. Dan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah setelah melalui proses pembelajaran ini, Ibu harap kalian semua nanti bisa menguraikan kekayaan rempah-rempah Indonesia sampai kepada menghubungkan dampak perubahan politik dan ekonomi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Portugis dan Spanyol. Peta konsep pembelajaran kita untuk 3 pertemuan adalah seperti ini. Dan khusus untuk hari ini, kita fokuskan pada latar belakang kedatangan Portugis dan Spanyol. Materi pembelajaran kita, di sini ada kekayaan sumber daya ekonomi di Indonesia, latar belakang kedatangan bangsa Barat, dan dampak kedatangannya. Nah, sebelum kita mempelajari materi ini secara lebih mendalam, coba kalian perhatikan ke layar, di sini ada gambar apa? Saya, Bu, Ana, Bu. Ya, Ana, silakan, Nak. Kayak gambar pala gitu, Bu, kayak cengkeh-cengkeh apa tuh, kayak masakan ibu di dapur. Ya, coba yang lain. Gambar daun-daunan, Bu. Gambar merica, Bu. Ya, benar Pina, gambar merica. Ada lagi, Nak? Gambar jahe. Oke, jadi intinya itu adalah gambar rempah-rempah. Terima kasih untuk semua pendapatnya. Dan berdasarkan gambar yang udah kalian lihat ini kan merupakan gambar kekayaan sumber daya ekonomi Indonesia, khususnya rempah-rempah. Coba kalian ingat-ingat lagi, atau kalian pikirkan di sekitar tempat tinggal kalian, kira-kira dari jenis rempah-rempah ini apa yang ada? Saya, Bu. Iya, Terry, silakan, Nak. Kalau di tempat saya, Bu, itu ada cengkeh, terus pala juga ada, Bu. Oh iya, ada cengkeh, ada pala. Yang lain? Saya, Bu. Siapa ini? Lydia. Oh iya, Lydia. Silakan, Nak. Di tempat saya ada semua, Bu, rempah-rempah. Tinggal beli ke tukang sayur. Oh iya, di tukang sayur. Seperti yang kita ketahui bersama-sama, Indonesia atau negara kita tercinta ini, kita ketahui kaya ataupun banyak terdapat rempah-rempah dan sangat terkenal pada abad ke-16 sampai ke luar negeri, ke mancanegara itu terkenal. Bahkan sampai sekarang pun di negara kita ini masih banyak rempah-rempah. Mungkin bisa kita lihat juga di sekitar kita. Ya, halo, siapa ini yang berbicara, Nak? Tolong, Zain, dimatikan mic-nya, Nak. Zain? Ya, oke, terima kasih. Ya, Ibu lanjut ya.
Seperti di sekitar kita, bisa kita lihat masih banyak petani rempah-rempah, atau mungkin ada beberapa di antara orang tua kita yang juga masih menanam rempah-rempah gitu. Sedangkan kaitannya dengan materi kita ini sendiri adalah kekayaan rempah-rempah Indonesia ini merupakan salah satu daya tarik ataupun alasan bagi bangsa Eropa untuk jadi atau untuk datang ke Indonesia gitu. Nah, selanjutnya kita bahas langsung ke kedatangan Portugis dan Spanyol. Bangsa Portugis ini adalah bangsa pertama yang sampai ke Indonesia. Portugis ini tiba di Indonesia pada tahun 1509. Mereka tiba di Kepulauan Malaka ataupun yang kita kenal dengan Maluku saat ini. Kedatangan mereka awalnya hanya untuk berdagang rempah-rempah dan tentu saja disambut baik oleh penduduk sekitar. Tapi lama-kelamaan tujuan mereka ini berubah menjadi ingin memonopoli rempah-rempah sampai ingin melakukan penjajahan terhadap Nusantara, sehingga timbullah perlawanan dari Kerajaan Maluku pada saat itu gitu. Selanjutnya ada kedatangan bangsa Spanyol. Sebelum kedatangan bangsa Belanda dan sesudah kedatangan Portugis ini, Indonesia juga pernah kedatangan bangsa Spanyol. Walaupun memang Spanyol ini tidak sempat menguasai kerajaan-kerajaan Nusantara, dia hanya sempat bersaing dengan Portugis di Maluku saja. Spanyol ini tiba di Indonesia pada tahun 1521, tepatnya di Kepulauan Tidore. Oke, dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Oke, nggak ada. Kalau memang nggak ada yang ingin ditanyakan, coba sekarang kita berpindah ke grup kelompok belajar yang udah Ibu buat kemarin, ada kelompok 1 dan kelompok 2. Di sana udah Ibu share LKPD untuk kalian diskusikan. Didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu diskusinya 5 menit. Silakan. Untuk masing-masing kelompok bergabung ke kelompoknya di grup WhatsApp ya, Nak ya. Oke, ini kelompok 2 sudah ada tanggapan dari Ruhila. Oke, yang lain ayo segera ditanggapi diskusi kelompoknya, Nak. Kelompok 1, mana kelompok 1? Ya, diskusi dari kelompok 2. Bisa terlihat di layar, Nak? Bisa, Bu. Ya, Bisa, Bu. Ditanggapi diskusinya. Ini kelompok 1, mana ini diskusi? Coba Ibu minta perwakilan dari kelompok 2. Ini karena yang udah duluan mengomentari ada Vina tadi. Ruhila ya. Ruhila, coba sampaikan hasil diskusi kelompok 2, Nak. Hasil diskusi dari kelompok 2, Bu, mengenai dari adanya dampak, berbagai dampak. Yang pertama dalam bidang sosial tadi ya, Bu, kalau nggak salah yang sosial tadi adalah adanya agama yang masuk ke wilayah Indonesia. Karena sebelumnya pada zaman dulu itu awalnya hanya ada agama, kepercayaan animisme dinamisme, kemudian adanya agama Hindu Buddha, kemudian disusul oleh Islam, kemudian barulah ada agama Nasrani. Kemudian kalau umpamanya dalam kehidupan politik, Bu, raja-raja di wilayah Nusantara dulu itu tidak berani melawan adanya penjajahan atau kedudukan yang dilakukan sama Portugis dan Spanyol. Terus kemudian kalau dalam bidang budaya banyak bangunan arsitektur peninggalan milik Portugis khususnya menjadi tempat wisata saat ini, Bu. Dulunya berfungsi sebagai benteng. Seperti itu, Bu, hasil diskusi dari kelompok 2. Nah, oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kelompok 1 dipersilakan, Nak, untuk menanggapi hasil diskusi kelompok 2. Coba Jawanri kelompok 1 ya, Nak ya? Ya, Bu. Ya, coba ditanggapi, Nak. Menurut saya yang disampaikan Vina itu sudah benar ya, gitu ya. Memang tentang masa-masa ini ya, masa-masa datangnya perkembangan sejarah Indonesia gitu ya, ada latar belakangnya dari yang disampaikan Vina tadi. Seperti itu, saya dari kami setuju juga. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 atas tanggapan diskusinya. Oke, sepertinya semuanya sudah masuk hasil jawabannya untuk
pertanyaan yang ada di Google Form. Maka untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, coba Ibu minta siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Coba Ulin, ada Ulin? Ulin belum join ya. Coba Jawan Rina, kesimpulan dari materi kita hari ini. Baik Bu, kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini, ternyata ini ya, ternyata kekayaan alam Indonesia itu menjadi daya tarik orang-orang Eropa datang ke Indonesia, ke Nusantara, dan sehingga terjadi berbagai aktivitas gitu ya. Dan kedatangan mereka itu awalnya memang dari perdagangan, tapi akhirnya terjadi menjadi pendudukan dan penguasaan. Akhirnya berdampak budaya Eropa ada yang ke Indonesia gitu ya. Ada membawa juga tadi agama gitu ya, kemudian bahasa, kemudian juga ini di bidang ekonomi juga seperti itu. Bahkan banyak bangunan-bangunan peninggalan bersejarah juga di Indonesia. Nah, itu menurut saya ini sangat baik untuk kita pahami bahwa di masa lalu kita memiliki sejarah bangsa yang harus terus kita pahami. Itu sih Bu, terima kasih. Jadi hasil kesimpulan dari materi kita hari ini ataupun pembelajaran kita hari ini adalah kekayaan atau sumber daya ekonomi yang kita miliki di Nusantara ini tidak selamanya juga menjadi keunggulan bagi kita gitu. Terkadang kita juga harus memiliki sumber daya manusia yang canggih, yang bisa memanfaatkan teknologi agar nantinya kita bisa mempertahankan sumber daya ekonomi kita ini untuk memajukan perekonomian kita gitu. Karena dari yang kita pelajari tadi bahwasanya penyebab negara luar itu bisa menguasai rempah-rempah di negara kita itu karena kurang bersatunya kita dan karena pada saat itu juga kita tidak ada pendidikan seperti itu. Jadi untuk tugasnya setelah pembelajaran ini untuk mengerjakan penilaian keterampilan itu adalah membuat esai. Langkah-langkah dan judul esainya sudah Ibu share di grup kelas kita. Nanti bisa kalian lihat di sana. Jika masih ada pertanyaan yang belum kalian pahami nanti tentang cara penulisan esai ini, bisa kita bahas di grup, atau bisa juga nanti chat Ibu secara pribadi. Oke, jadi Ibu rasa pelajaran kita hari ini sampai di sini. Minggu depan kita bertemu lagi dalam materi selanjutnya yaitu kedatangan bangsa Belanda dan Inggris. Jadi cukup sampai di sini materi kita hari ini. Ibu harap kalian tetap semangat belajar walaupun di rumah. Dan seperti Ibu bilang tadi, tetap ikuti peraturan pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih semua anak-anak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu.